Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikumpulkan dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita, apalagi ini di bulan Ramadan. Dan sebelum memulai, saya ingin mengajak kita untuk doa sejenak untuk Ketua DKM nih, yang insya Allah katanya hari ini keluar dari rumah sakit. Mudah-mudahan beliau semakin sehat, semakin bisa lagi pulih untuk bisa melaksanakan ibadah seperti biasa. Bareng ya, kita kirim doa untuk beliau. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Amin ya Allah rabbal alamin. Itu doa yang diajarkan Nabi SAW kepada siapapun sahabatnya yang sedang sakit. Dan kita akan lanjutkan ngaji kita tentang penyakit batin yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Penyakit selanjutnya adalah tamak, tomak. Ini sudah jadi bahasa Indonesia, tamak. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ayyu'ammar wallahu basirum bima ya'malun. Surat Al-Baqarah ayat 96 memberikan penjelasan tentang orang yang tamak. Sekarang katanya menjadi penelitian tentang korupsi itu sampai pada satu kesimpulan. Jadi semua orang yang korupsi itu karena tamak, because of greedy. Jadi ketamakan lah. Karena rata-rata para pejabat yang korupsi, bukan rata-rata, semuanya orang-orang yang mampu, lebih dari cukup. Kenapa masih korupsi? Ya karena tamak. Kalau tamak ya susah. Engkau Muhammad pasti akan mendapati mereka. Yang dimaksud mereka dalam tafsirnya adalah orang-orang Yahudi. Jadi semacam rujukan perbandingan sebagai manusia yang paling tamak dalam kehidupan di dunia, ala hayat. Wa minal ladzina asyraku, demikian juga orang-orang musyrik. Kenapa orang musyrik tamak? Karena musyrik itu dipahami sebagai mensekutukan Allah, yaitu menempatkan, memposisikan sesuatu, seseorang, sekelompok orang seperti Tuhan. Dia menempatkan uang seperti Tuhan. Lamun aya duit mah tenang hirup teh. Itu kan menempatkan uang seperti Tuhan. Kalau tidak punya uang, lemas, tidak bersemangat dan lain sebagainya. Hati-hati ya. Ada yang menempatkan ilmu juga setara dengan Tuhan. Karena itu mereka tamak terhadap kehidupan yang dimaksud kehidupan dunia. Bahkan yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah. Tiap orang dari mereka kalau diperbolehkan ingin hidup 1000 tahun. Ini ungkapan yang hiperbolik. Artinya orang itu semuanya kalau diizinkan, diperbolehkan ingin hidup sangat-sangat panjang. Dulu ketika membaca ayat ini Pak, saya pikir ini cuma ungkapan.
Sekarang kalau bapak-bapak browsing misalkan di internet, akan ketemu dengan demikian banyak orang-orang super kaya di dunia yang mengeluarkan miliaran rupiah kalau pakai uang kita untuk membiayai riset-riset dalam bidang kedokteran, dalam bidang medis, yang bisa menghasilkan bagaimana caranya orang bisa umur panjang dan tidak mati. Riset-riset dilakukan, dibiayai oleh orang-orang super kaya. Ada yang sudah berhasil bahkan memproduksi satu nutrisi atau obat barangkali yang kalau dikonsumsi itu bisa menambah umur sampai dengan 10 tahun. Fisiknya juga kembali muda. Biayanya miliaran itu. Saking sieuna maot, saking tidak maunya meninggal dunia dan sebagainya. Lau yu'ammaru alfasana. Kalau diperbolehkan mereka ingin hidup 1000 tahun. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzab. Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Allah Maha melihat, Allah juga Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, bima ya'malun. Dianggapnya umur panjang itu nikmat. Bapak-bapak ini yang usianya sudah jauh melebihi Nabi ini luar biasa. Mudah-mudahan penuh dengan kenikmatan. Karena ternyata mayoritas orang-orang berumur panjang, saya menggunakan kata mayoritas dari data statistik yang saya baca tentang tingkat atau angka harapan hidup di negara-negara maju, termasuk Jepang. Kan orang Jepang itu di Asia dikenal sebagai negara yang paling banyak memiliki penduduk dengan usia di atas 80 sampai 100-an tahun. Apa dampaknya, Pak? Sekarang tuh banyak sekali desa di Jepang yang kosong, nggak ada penghuninya. Nggak ada penghuninya, kenapa? Sebagian anak-anak mudanya sudah tidak ada, tinggal orang-orang tua yang tidak berdaya dan sebagainya. Sehingga ditawarkan tuh pada banyak orang di dunia, bagi yang ingin membeli rumah-rumah di pedesaan Jepang yang kosong-kosong ditinggalkan. Piramidnya sudah terbalik begini. Jadi jumlah orang yang lansia jauh lebih banyak ketimbang anak-anak. Ribuan TK, SD di Jepang itu ditutup, Pak. Saking sulitnya ketemu anak-anak lansia. Apa yang terjadi? Produktivitas Jepang itu makin lama tidak makin tinggi, makin melambat karena banyaknya penduduk usia tua. Karena itu Jepang merupakan negara di Asia, dari yang saya baca, yang membutuhkan demikian banyak ekspatriat untuk bisa menggerakkan kehidupan ekonominya. Mungkin membutuhkan lebih dari setengahnya, karena makin kehilangan anak-anak muda sebagainya. Dampak psikologisnya di Jepang itu sangat banyak orang-orang tua yang kesepian. Sudah sangat lanjut usia, sendirian, tidak ada anak, tidak ada saudara, tidak ada kerabat, sendirian, kesepian. Apa dampak lanjutannya? Tingkat bunuh diri menjadi demikian luar biasa. Orang kan kalau sudah kesepian, hidup tidak punya makna apa-apa. Di rumah tinggal sendirian. Kalau bahasa Jermannya culang cileng sorangan, usaha saha sebagainya. Saya membayangkannya tidak selalu nikmat jadi orang yang panjang umur itu, kalau kondisinya seperti itu. Dan ini impian banyak orang-orang yang dalam ungkapan tentang penyakit batin tamak, ingin terus-menerus menikmati hidup, padahal hidup tidak selalu bisa dinikmati. Kemudian Nabi SAW memberikan penegasan bahwa seluruh atribut dunia yang selalu kita upayakan untuk memilikinya, kekayaan, kedudukan, harta, mungkin juga tampilan yang penuh dengan atribut-atribut kemewahan, sesungguhnya tidak bermakna apa-apa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Karena sesungguhnya Allah
tidak mempedulikan rupamu dan hartamu. Yang Allah pedulikan adalah qulubikum, hati kalian ketika beramal, wa a'malikum, dan perbuatan kalian. Apakah perbuatan yang kita lakukan ini bermanfaat bagi kehidupan atau tidak? Apakah ketika kita melakukan perbuatan ini ikhlas karena Allah atau tidak? Itu yang menjadi perhatian Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang justru atribut-atribut duniawi itu bisa membuat terhijabnya, terhalangnya keikhlasan sekaligus juga amal saleh kita. Ini untuk memberikan perhatian kepada siapapun yang orientasi hidupnya dipenuhi dengan tadi ketamakan, keserakahan dan lain sebagainya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, karena syariat Islam adalah syariat yang lengkap, tidak cuma menganalisa permasalahan, tapi juga menawarkan jalan keluar, solusi dari permasalahan. Demikian juga penyakit batin yang kita bahas, dari mulai riya, sum'ah dan lain sebagainya sampai tamak tadi. Al-Ghazali kemudian merumuskan, tentu tidak dalam satu tulisannya, dari beberapa tulisannya, sebagai upaya untuk bisa menyembuhkan penyakit batin. Jadi bagi yang merasa punya dengki, punya riya dan lain sebagainya, boleh jadi tawaran Al-Ghazali ini jadi solusi di tengah sulitnya kita menyembuhkan karakter-karakter buruk yang muncul dari penyakit batin yang diderita. Yang pertama, kata beliau, perbanyak zikir kepada Allah. Kan itu dalam Al-Quran bapak-bapak akan menemukan ketika Allah menyebutkan tentang zikir, bahkan ketika memerintahkan tentang zikir, hampir selalu kata zikir itu dirangkaikan dengan kata katsir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, zikir yang banyak. Jadi orientasi zikir ada pada kuantitas, pada banyak, bukan pada kualitas. Kalau amal dalam Al-Quran nanti ketemu dengan amalan solihan atau ahsanu amala, amal yang berkualitas, amal yang baik, bukan amal yang banyak. Tapi kalau zikir, perbanyak zikir. Saya mengibaratkannya seperti ini bapak-bapak. Di tengah malam dalam kondisi kita tidur terlelap, nyenyak sekali, mungkin juga karena kelelahan, relatif susah untuk dibangunkan. Karena itu tidak cukup sekali kalau orang ngetuk pintu untuk membangunkan. Mungkin 3, 4, 5, 6, 7 kali. 3 kali mungkin tidak bangun, 5 kali tidak bangun, tapi mungkin 7 kali dia akan menjawab. Demikian juga zikir, sekali barangkali tidak berdampak apapun pada hati kita. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nggak ada apa-apa tuh, nggak terasa apa-apa. Tapi mungkin kalau 1000 kali, saya yakin tuh akan terasa. Beberapa kawan-kawan di Al-Kausar ke saya nanya begini, bukankah Nabi mencontohkannya istighfar itu setelah sholat hanya 3 kali Ustaz? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul, hanya 3 kali. Ketika mencontohkan subhanallah juga cuma 33 kali. Ketika mencontohkan membaca alhamdulillah juga hanya 33 kali. Ketika membaca Allahu Akbar juga hanya 33 kali. Ketika membaca la ilaha illallah juga hanya sekali. Jadi 3 istighfar tambah tadi tasbih, tahmid dan takbir dengan tahlil 100 kali. Gak banyak. Kenapa? Karena yang dicontohkan Nabi, Bapak-bapak yang Allah muliakan, adalah zikir minimal. Zikir minimal yang justru seharusnya zikir minimal biasa dilakukan oleh siapapun kita. Tapi dalam prakteknya banyak sekali orang yang tidak bisa melakukan zikir minimal itu. Ada fenomena umum setiap hari Jumat, termasuk di bulan Ramadan. Karena kemarin
Saya jadi khatib Jumat juga. Hampir setiap Jumat di masjid manapun, setelah imamnya mengucapkan salam dari sholat Jumat itu, assalamualaikum, assalamualaikum, sebagian besar jamaah itu kemudian segera berdiri dan kemudian keluar, seolah-olah dia sedang dikejar deadline, tenggat waktu. Apa yang terjadi? Keluar, ngadon ngarokok, ngadon kemudian ngobrol dan sebagainya. Mereka bisa punya banyak waktu untuk merokok, untuk ngobrol, makan berapa menit lah, makan sebagainya. Kenapa tidak dimanfaatkan semenit minimal, zikir yang minimal tadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Artinya yang zikir minimal saya sangat sulit. Padahal kata Al-Ghazali, Al-Quran itu menyuruh orang-orang untuk berzikir supaya dia mendapatkan ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dalam penjelasan tentang penyakit batin, ayat itu jadi bermakna ketahuilah ala bidzikrillahi, dengan zikir kepada Allah yang banyak, tatmainnul qulub, kalian sedang mengobati penyakit batin kalian. Jadi kalau dipahami seperti itu, nanti sama seperti minum obat. Obat itu kan cenderung tidak suka kita minum. Pertama pahit, yang kedua dampaknya bisa merusak barangkali juga organ dalam tubuh kita dalam kondisi tertentu. Tapi zikir kan tidak akan merusak. Tapi banyak orang tidak suka melakukannya karena harus meluangkan waktu, konsentrasi dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua, mengkaji Al-Quran. Ini insya Allah yang sering dilakukan di Al-Kausar. Saya termasuk yang takjub, ini luar biasa. Ini satu-satunya masjid di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Itu data dari Ketua DMI disampaikan kepada saya. Walaupun mungkin sudah jadul, 10 tahun lalu ini datanya. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bandung menyebutkan Al-Kausar itu masjid yang paling makmur se-Kecamatan Margahayu. Tiap subuh ada ngaji, bukan cuma sekedar ngaji Quran, ada kajian dan sebagainya, mengkaji Al-Quran. Ini adalah upaya untuk menyembuhkan penyakit batin, kata Al-Ghazali. Kaji saja Al-Quran, baca, dengarkan. Satu waktu Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi yang sangat cerdas dalam bidang tafsir, didatangi oleh sahabatnya. Dan sahabatnya bertanya pada Ibnu Mas'ud, dia Ibnu Mas'ud, aku sering mengalami kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran dalam hidup yang kujalani. Apa yang harus kulakukan? Kata Ibnu Mas'ud, aku pernah mendengar Nabi SAW ditanya seperti itu. Dan beliau menjawab, yang pertama, baca Quran atau datangi orang yang sedang membaca Al-Quran, dengarkan. Tidak bisa baca Quran dengan baik, dengarkan orang baca Quran dengan baik. Yang kedua, kata Ibnu Mas'ud, datangi salah satu sudut rumahmu, dirikan salat. Yang dimaksud salat sunat. Mungkin di kamar kita yang sering membuat kita kesulitan tidur karena merasa banyak masalah, tos tunduh pisan, tapi tiap rek sare, ingat hutang, ingat juga mau lebaran, ingat mudik dan lain sebagainya, jadi sulit tidur itu. Datangi salah satu sudut rumahmu, dirikan salat. Bila perlu semua sudut rumah kita itu pernah kita lakukan salat. Kalau bapak-bapak menyaksikan, memperhatikan gitu ya, selesai sholat fardu itu kan orang bergeser, ada yang ke sebelah kanan, sebelah kiri, ke belakang, ke depan untuk sholat sunnah. Itu ada contohnya dari Nabi, Pak. Selesai sholat Nabi itu bergeser, sholat sunnah. Beberapa orang bertanya, beberapa orang tuh di masa sekarang, kenapa harus geser ke sana kemari sebagainya? Karena dalam redaksi hadis tentang Nabi sholat sunnah setelah sholat fardu itu tidak ada penjelasan kenapa harus sholat sunnah itu bergeser. Tapi saya membaca literatur yang menyebutkan supaya semua sudut di masjid tempat kita sholat itu jadi saksi.
pernah dipakai sholat oleh kita. Karena itu lakukan begitu Pak, besok lusa sebelah sana sholat itu, sebelah sini. Kan ada yang di dia tuh loh, nah sajadah tuh pindah-pindah. Nah si mah dikapling ke orang, didinya we nanti di akhirat itu sebelah sana aja yang bersaksi, bingung kok, nuyun sebagainya. Jadi putar sekali-sekali. Di semua sudut rumah kita juga gitu. Anaknya yang sedang tidur didatangi, didoakan, kamarnya kita pakai sholat, sebagainya. Yang tidak diperkenankan digunakan sholat, sepengetahuan saya dalam fikih tentang salat, yaitu dapur dan kamar mandi. Selebihnya boleh, mau di ruang tengah, mau di ruang tamu, mau di kamar, mau di teras, di balkon, sebagainya, kecuali dapur dan kamar mandi. Dapur mungkin terganggu nanti sholatnya, bau bawang mungkin ya, dan sebagainya. Kamar mandi apalagi. Kata Ibnu Mas'ud itu bagian yang bisa membuat kegalauan, kegelisahan, ketakutan berkurang. Saya lupa yang ketiganya Pak. Tapi balik lagi ke Al-Ghazali, kaji Al-Quran. Kemudian yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang saleh, ngumpul dengan orang baik, bikin circle di kamari gaulangan jeung si eta we. Apa dampaknya ngan turing jeung turing we. Gaulna jeung nu turing. Senin turing ka ditu, Salasa ka dieu, tuluy we. Saya tidak menyebutkan turing itu jelek, kan capek we turing we ngalpoe sebagainya. Circle dengan orang-orang yang baru, yang nanti dapat pengalaman baru dan lain sebagainya. Berkumpul dengan orang soleh. Kumpul dengan tukang musik pasti diajak musik. Kumpul dengan yang senang karaoke pasti itu diajak karaoke. Kumpul dengan tukang mabok pasti minimal diajak mabok. Minimal tuh diajak. Perkara mau tidaknya urusan lain. Karena itu kita harus berkumpul dengan orang-orang baik supaya diajaknya pada kebaikan. Banyak puasa sunnah. Ini kita sedang puasa wajib bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu akan bisa lebih dinikmati kalau sebelumnya dilatih dengan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan tidak diawali dengan sering puasa sunnah, Ramadan itu menjadi demikian melelahkan. Ngan ningali jamnya, aduh, 2 jam deh. Aduh, bolak-balik nungguan jam. 1 jam lagi sebelum buka segala dikumpulkan. Sebagainya. Latih puasa sunnah Pak, biar dinikmati puasa Ramadan itu. Karena puasa Ramadan itu klimaks dari puasa-puasa sunnah yang dilakukan oleh kita. Banyak hadis kan ya kita dapatkan. Nabi banyak puasa di bulan Rajab, lebih banyak lagi di bulan Sya'ban, 2 bulan sebelum puasa Ramadan sebagainya. Yang selanjutnya datang ke majelis ilmu. Dalam bahasa hadis, majelis ilmu itu disebut dengan taman surga. Taman-taman surga. Raudhah min riyadil jinan. Taman-taman surga. Kalau engkau melakukan perjalanan, mampirlah ke taman surga, gitu kata Nabi. Apa taman surga itu ya Rasul? Taman surga adalah majelis di mana nama Allah ditinggikan. Diajak kita berzikir. Datang ke majelis ilmu. Ini barangkali yang jadi keuntungan kita di Al-Kautsar ini. Alhamdulillah. Tidak perlu jauh-jauh Pak. Banyak masjid berikhtiar melakukan aktivitas seperti di Al-Kautsar. Saya ngobrol dengan Dr. Rois tuh, Ketua DKM Al-Ihsan. Baru bisa, kata Dr. Rois kalau tidak salah ya, baru bisa 2 kali dalam seminggu menggelar kuliah subuh. Kenapa baru bisa 2 kali? Karena susah untuk nyari orang yang bisa ngisi kuliah subuh terus tiap hari secara konsisten. Sulit. Jadi bersyukur kita di Al-Kautsar relatif mudah. Tinggal kersa, tinggal hadir, tinggal duduk saja. Majelis ilmu. Kemudian bantu orang yang membutuhkan. Semakin sering kita membantu orang yang membutuhkan, insya Allah semakin jauh berkurang sakit-sakit dalam batin kita. Kalau dianalisa dengan lebih cermat, kenapa? Karena seseorang bisa menjadi demikian sakit secara batin
ketika dia tidak punya kesibukan yang bermanfaat, sehingga dipenuhi pikirannya, hatinya dengan memikirkan orang lain yang dia tidak suka. Terus saja mikirkan orang lain yang dia tidak suka, energinya habis terkuras untuk mikirkan orang yang tidak suka itu dan lain sebagainya. Terus mikirkan tentang itu. Ketika dia justru disibukkan hatinya ikut memikirkan bagaimana anak-anak yatim itu bisa tetap makan, bagaimana ibu-ibu tua itu yang tinggal sendirian bisa tetap survive, bagaimana kemudian tempat-tempat baik seperti masjid, pesantren, madrasah dan fasilitas publik lainnya bisa tetap berfungsi dan sebagainya, maka pikirannya, perasaannya akan dicurahkan ke sana, memalingkan dari pikiran-pikiran sebelumnya. Karena itu membantu orang yang membutuhkan, sampai disebutkan oleh Nabi dalam hadis sebagai afdolul a'mal, perbuatan yang paling utama ketika kita kemudian membantu orang lain. Bahkan saya punya guru, saya nggak tahu sekarang masih hidup atau tidak. Dulu beliau adalah ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat. Beliau bahkan menjelaskan begini, beliau menggunakan contoh pengalaman beliau mondok di banyak pesantren besar. Para kiai itu, kata beliau, orang-orang yang sebetulnya kerjaannya sangat sederhana. Ngajarnya juga ngajar kebaikan, tidak sehebat yang mungkin diduga disangka banyak orang, cuma ngajar sehari-hari. Tapi juga mikirkan gimana tuh santrinya bisa makan, gimana santrinya tempat tidurnya, asramanya bisa terjaga. Yang dipikirkannya itu. Dan seluruh kebutuhan kiai itu, bahkan beserta keluarganya, sudah dipikirkan orang lain. Sehingga dia menyibukkan dirinya, mikirkan santrinya, mikirkan pesantrennya, mikirkan orang-orang yang jadi tanggungannya, sementara seluruh kebutuhannya dan lain sebagainya dipikirkan oleh orang-orang lain yang dia mungkin tidak menyangka. Sehingga kata beliau, kesimpulan dari penjelasan itu, kepada kami murid-muridnya, beliau menyebutkan, sibukkan dirimu untuk membantu banyak orang, nanti banyak orang akan memenuhi kebutuhan hidupmu. Digerakkan oleh Allah, banyak orang memenuhi kebutuhan hidup. Ini barangkali kiat luar biasa ya, yang saya ketemu kemudian literaturnya dalam Al-Ghazali. Jadi orang-orang yang membantu memenuhi kebutuhan orang lain, mereka diberikan ketenangan menghadapi hidup yang mereka jalani, karena pikiran mereka sudah dicurahkan untuk membantu orang lain. Kalau ingin mendapatkan efek ini, coba saja bantu orang di sekitar kita, saudara kita yang sedang kesulitan, teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Bantu sesuai kemampuan kita. Kita akan merasakan hidup yang lebih berbeda, jauh lebih menenteramkan, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih bermakna ketimbang sebelumnya. Kemudian banyak berdoa dengan doa yang dibaca oleh Nabi. Jadi Nabi mencontohkan doa kepada sahabat-sahabatnya yang seringkali mengalami kegelisahan dalam makna tadi, penyakit batin, bukan gelisah biasa sebagainya. Kata Nabi SAW, baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, wahai yang mampu membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinika, selalu di atas agamamu. Qalbu itu dalam bahasa Arab itu kan hati, tapi bukan hati dalam bentuk organ tubuh, karena hati dalam bentuk organ itu bahasa Arabnya itu kabid. Kalau hati dalam fungsinya sebagai tempat di mana perasaan bersemayam, itu disebutnya kalbu. Dan disebut kalbu, kata ungkapan bahasa Arab, sumiyal kalbu li taqallubi, disebut kalbu itu karena taqallubi, bulak-balik. Hari ini kita bisa suka sama seseorang, besok orang yang kita suka itu bisa kita benci. Pagi ini kita bisa sayang luar biasa pada seseorang, malamnya mungkin orang yang sangat kita sayang itu justru sangat kita benci.
Betapa banyak itu suami yang kemudian melakukan keburukan pada istrinya yang sangat dia sayangi, juga sebaliknya. Karena hati itu bisa bolak-balik. Karena itulah Nabi mengajarkan doa sampai disebutkan seperti ini. Hadisnya dalam hadis Tirmidzi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang mampu membolak-balik hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Artinya tidak menyimpang, tidak jauh, dan lain sebagainya. Ini tips obat, cara untuk bisa menyembuhkan penyakit batin versi ulama tasawuf Al-Ghazali. Saya ingin mengutip hal yang juga penting. Saya sampaikan tadi malam. Kalau bapak-bapak tarawih di sini tadi malam, saya sampaikan ini dalam versi yang pendek dari Anas bin Malik. Kalau tadi malam saya sampaikan tentang Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi yang paling panjang umurnya. Semua sahabat Nabi sudah meninggal dunia, ini beliau masih hidup. Anas bin Malik punya anak, anaknya juga panjang umurnya. Nama anaknya Malik bin Anas. Jadi Malik bin Anas bin Malik gitu. Nanti juga punya anak lagi itu, punya cucu. Namanya Anas bin Malik bin Anas bin Malik sebagainya. Ini Anas bin Malik, sahabat yang paling panjang umurnya. Beliau cerita tentang satu kondisi. Saya ceritakan singkat saja karena panjang hadis ini. Jadi satu waktu di Madinah, di Masjid Nabawi, Nabi cerita begini. Sebentar lagi kata Nabi akan ada orang calon penghuni surga. Semua orang kan terperangah. Tiba-tiba datang seseorang dari kalangan Ansor yang masih basah wajahnya dan janggutnya berwudu, jadi basah. Dari situ saya menjadi punya rujukan. Jadi upayakan wudu itu sampai basah. Kan air wudu itu garing. Kenapa garing? Udah dielap ku anduk. Biar basah wudu. Tanyakan pada para ustadz secara fikih. Biarkan basah. Jadi saksi katanya. Dan sebagainya. Masuklah laki-laki itu dengan sendal yang digantungkan di tangan kirinya. Sieun leungit namanya, duduk salat. Besoknya kemudian Nabi mengucapkan hal yang sama. Sebentar lagi akan datang seorang laki-laki calon penghuni surga. Datang lagi laki-laki itu. Sehingga orang terperangah, ini luar biasa. Gak dikenal, bukan orang populer. Tidak punya follower di medsosnya dan sebagainya. Pokoknya orang sangat-sangat inilah, sangat tidak terkenal. Besoknya lagi 3 hari berturut-turut Nabi menyebutkan itu, orang itu datang lagi. Sampai Anas bin Malik meriwayatkan Abdullah bin Amr bin As ngikutin orang itu ketika orang itu kemudian keluar dari masjid. Abdullah bin Amr bin As kemudian menyebutkan, aku bertengkar dengan ayahku sehingga aku bersumpah nggak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Bolehkah aku nginep di tempatmu? Boleh. Diikutin sepanjang jalan dari masjid pulang ke rumahnya. Ternyata dia tidak istimewa, apakah sepanjang jalan dia wiridan gitu, zikir luar biasa. Karena calon penghuni surga biasa aja, jalan biasa seperti orang kebanyakan, sehingga mungkin belum kelihatan karena kan baru beberapa menit. Kemudian datang ke rumahnya biasa, dia juga menyuguhinya biasa. Kemudian sebelum tidur baca dikirnya juga sama, cuma baca doa tidur saja. Bahkan ketika larut malam dia bangun, Abdullah bin Amr bin As lebih dulu bangun untuk sholat malam ketimbang dia. Jadi satu hari itu dipenuhi dengan kesimpulan, ternyata dia biasa-biasa saja, gak ada hal istimewa. Tapi coba deh 3 hari, besoknya dia ketemu hal yang sama. Besoknya lagi hari ketiga, hal yang sama, gak ada istimewanya sama sekali. Sehingga dia bertanya, apa anehnya? Karena itu di hari ketiga, dia kemudian pamitan. Hanya sebelum pamitan dia bilang, Fulan, aku sebetulnya tidak bertengkar dengan ayahku. Hanya saja 3 hari berturut-turut Nabi SAW berkata kepada kami semua sebelum dirimu datang bahwa sebentar lagi akan ada laki-laki calon penghuni surga. Dan engkau datang. Kami semua takjub. Karena itu aku ingin tahu apa amalanmu. Karena sangat terinspirasi. Laki-laki itu bilang, apa yang engkau lihat? Ya begitulah aku, nggak ada yang istimewa. Ih, gening sarua calon penghuni surga teh. Tapi kata si Fulan itu, enggak saya muat nih. Kata si Fulan itu adalah hanya satu saja
yang barangkali selalu kupelihara, aku tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun. Aku selalu memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan padaku. Dalam hadisnya, dendam dan hasud, tidak pernah dendam, tidak pernah dengki. Jadi kata Anas bin Malik, itu boleh jadi yang membuat engkau jadi calon penghuni surga. Karena itu saya ingin sampaikan pada kita semua, salah satu hal luar biasa untuk membuat bersih dari penyakit batin kita, ini terbukti secara psikologis. Karena disampaikan oleh dokter spesialis kejiwaan pada saya dengan data statistik. Memaafkan itu bisa menyembuhkan sakit-sakit batin kita. Kekecewaan kita dengan banyak orang, interaksi kita dengan banyak orang dalam hidup kita bisa membuat kita sakit hati, kecewa, bahkan bisa dendam. Dan itu jadi beban yang membebani kehidupan kita. Makin banyak dendam, makin banyak sakit hati, makin berat beban kita. Dan ketika kemudian kita menjalani hidup dengan demikian banyak beban, hidup itu menjadi demikian berat. Karena itu latih untuk bisa memaafkan dan bisa memaafkan banyak orang, terutama orang-orang dekat. Data statistiknya menyebutkan begini, yang paling banyak membuat seseorang kecewa, sakit hati, luka hatinya, itu bukan orang jauh tapi orang-orang dekat. Pasangan, suami oleh istri, istri oleh suami. Nyeri hati abdi teh Pak Ustad kupun lanceuk teh salakina. Tapi tiap poe jeung manehna pasti nyeri hatinya terus-terusan. Abdi nyeri hati Pak Ustad kupun anak-anaknya. Saya sakit hati dengan orang tua, mau membantah ndak berani, takut durhaka, dipendam lama. Nah, kata Anas bin Malik dari hadis ini, itulah yang tidak mampu kami lakukan dari calon penghuni surga tadi, yaitu kemampuan memaafkan. Karena itu saya mengajak kita semua sebagai penutup ngaji kita untuk berlatih punya kemampuan memaafkan orang-orang yang kita secara subjektif, belum tentu orangnya merasa, kita merasa orang itu sudah berbuat buruk pada kita, maafkan. Bahkan ada yang menyusun semacam SOP. Jadi di malam-malam sebelum tidur sholat, kemudian selesai sholat itu mohon ampun pada Allah, dan kemudian mohon ampun untuk sekian orang yang kita sayangi, yang barangkali memiliki kesalahan kepada kita. Sampai disebutkan tuh, kalau bisa sampai 70 orang, artinya tuh banyak orang. Ketika ngobrol begitu, ada satu dokter ke saya ngobrol, jigana abdi mah langkung ti 200 Pak Ustad. Nu nyeri hati zaman abdi ngambil spesialis, zaman 200 mungkin gitu. Inilah salah satu di antara, sekali lagi, ikhtiar kita untuk mengisi Ramadan dengan lebih baik, dengan memaafkan. Saya kutipkan, ini terjemahan seseorang dari tulisan Jalaluddin Rumi, seorang sufi besar sekarang di Turki terkenal. Ketika dunia menekanmu hingga dirimu jatuh berlutut, itulah posisi terbaik untuk berdoa. Jatuh, terjerembab, nggak bisa apa-apa, gunakan justru untuk berdoa. Jika dalam doa hanya satu kata yang dapat disebut, sebutlah kata itu. Terima kasih. Doa menghalau kabut, ia undang kembali rasa damai untuk pulang ke hati. Setiap pagi, setiap sore, biarkan hatimu bernyanyi. Ya Tuhan, ya kekasihku, tiada realitas kecuali wajahmu. Bahasa Arabnya luar biasa Pak, menyentuh, tapi teka harti kan kalau bahasa Arabnya dimuat. Saya juga nggak paham bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya diterjemahkan seperti ini. Jadi bagi orang-orang tertentu yang dekat, berikhtiar untuk dekat pada Allah, berdoa itu menjadi satu di antara caranya untuk bermuajahah, bertemu, ngobrol secara personal dengan Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nih kalau banyak hal tidak berkenan. Mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita isi Ramadan kita dengan aktivitas yang lebih baik.
Aqulu qouli hada astagfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.